Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Faqala Allah fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sahabat UIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala, bersalawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini alhamdulillah kita diberikan kenikmatan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan iman dan Islam, kenikmatan waktu luang sehingga kita bisa khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa khusyuk untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa juga ya rasa syukur kita dan salawat kita kepada Rasulullah SAW, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, kepada tabi'in dan kepada umat Rasulullah SAW yang selalu istiqomah menjalankan perintahnya. Sahabat UIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, an Abdullah bin Amrin radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-muslimu man salima muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Ya. Jadi dalam hadis ini, hadis ya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bagaimana Rasulullah SAW mengatakan bahwa seorang muslim adalah orang atau kaum muslimin yang selamat min lisanihi wa yadihi ya, dari lisannya dan kemudian dari tangannya. Seorang muslim adalah muslim yang selamat, terbebas dari kezaliman lisannya ya ketika dia berucap dan tangannya ketika dia melakukan perbuatannya. Maknanya sahabat UIM bahwa seorang muslim itu harus terbebas daripada lisan-lisan yang buruk ya, lisan-lisan yang tidak baik, lisan-lisan yang memang kemudian menimbulkan ism ya, menimbulkan dosa ya, seperti lisannya itu berdusta ya, maka seorang muslim itu harus terbebas dari tindakan-tindakan berdusta. Lisannya itu berbuat janji ya, oke lah saya janji, saya penuhi insyaallah gitu ya, dia ringan saja mengucapkan oke lah saya berjanji 3 hari dan yang lain-lainnya, tapi kemudian tidak ditepati. Lisannya mengucapkan ya hal yang memang tidak sesuai dengan hatinya. Kemudian lisannya kemudian terhindar dari perkara-perkara yang memang lisannya itu mudah mencela orang. Ya, misalkan ya, mencela, memaki ya, terus kemudian ghibah ya, membicarakan orang ya, dan perbuatan lisan-lisan yang lain yang memang tidak diridhoi dan tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang muslim itu adalah orang muslim man salima muslimuna min lisanihi wa yadihi. Dia jadi muslim yang lain itu selamat dari perkataan-perkataan dirinya, baik perkataan dusta, perkataan bohong ya, janji palsu ya, terus kemudian perbuatan memaki, mencela ya, bahkan kemudian berbuat ghibah. Maka seorang muslim itu harus terbebas dari perbuatan yang merugikan kaum muslimin yang lainnya. Yang kedua, seorang muslim itu harus terbebas dari kezaliman yang disebabkan karena tangannya, karena perbuatannya ya. Jadi potensi kekuatan tangan, perbuatannya dirinya ini tidak berbuat zalim terhadap muslim yang lainnya. Dia punya kebijakan, tapi kebijakannya itu merugikan rakyatnya, maka ini termasuk bukan orang muslim yang dalam kategori seperti ini. Dia bisa berbuat baik dengan tangannya, tapi dia tidak melakukan, justru dia berbuat zalim dengan tangannya. Kemudian dalam hadisnya di kelanjutannya maka Rasulullah SAW mengatakan wal muhajiru, dan orang-orang yang hijrah tersebut adalah man hajaro, adalah orang-orang yang hijrah manahallahu anhu, dari perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Maka orang-orang yang hijrah itu adalah orang-orang yang hijrah dari perkara-perkara yang dilarang, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, seorang pemuda, ya, seorang pemudi hijrahnya dari mana? Dari perbuatan misalkan pacaran,
ya, ini adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ketika dia meninggalkan tersebut maka dia bisa dikategorikan sebagai orang yang hijrah. Ya, jadi orang-orang yang hijrah dari perkara-perkara yang dilarang ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hari ini ya seorang pejabat dikatakan seorang pejabat yang hijrah kalau dia meninggalkan perkara-perkara yang kemudian bisa berpotensi melanggar aturan-aturan Allah, misalkan korupsi, ya, menjadi pejabat yang korupsi, ya, maka dia menjadi bukan orang yang hijrah. Tapi seorang pejabat yang jujur, tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang korupsi dan sanggup menjaga amanahnya, menunaikan amanahnya, dan banyak memikirkan terkait dengan kepentingan rakyat, maka disitulah pejabat-pejabat yang baik. Maka hijrah itu maknanya wal muhajiru, dan orang-orang yang hijrah itu maknanya hajaro, ya, man hajaro manahallahu anhu, dia hijrah dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, hari ini kita banyak perkara-perkara yang dicegah atau dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Khamar, minuman khamar, ya, minuman keras, itu adalah perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang hijrah adalah orang yang tidak minum khamar tersebut, dan banyak perkara-perkara hijrah yang lainnya yang kemudian diaplikasikan, yaitu kita menjauhi apa-apa yang diharamkan oleh Allah. Maka itulah sesungguhnya orang-orang yang hijrah tersebut. Ya. Kemudian dalam Sahih Bukhari yang lainnya, Rasulullah SAW pernah ditanya, ya, terkait dengan seorang muslim atau Islam manakah yang paling utama. Dan dari Abi Musa radhiyallahu anhum qalu ya Rasulullah, ya Rasulullah, ayyu islami afdal, ya, bagian mana Islam yang paling utama. Maka qala Rasulullah SAW, man salima muslimuna min lisanihi wa yadihi, yaitu orang-orang, ya, seorang muslim yang selamat dari lisannya dan dari tangannya, perbuatan lisannya dan perbuatan tangannya yang kemudian berbuat zalim terhadap orang lain. Jadi seorang muslim yang utama itu adalah sanggup menjaga lisannya, menjaga tangannya untuk tidak menzalimi muslim yang lainnya. Maka ini adalah afdalul Islam. Ayul islami afdal, kata seorang sahabat, ayul islami afdal, maka menjawab Rasulullah SAW, qala man salima muslimuna lisanihi wa yadihi, maka yang bisa menjadi muslim yang afdal itu adalah, dikatakan orang Islam yang afdal itu adalah orang yang bisa menjaga lisannya dan tangannya. Maka dari situ sahabat UIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita hari ini belajar, ya. Kita hari ini belajar untuk mencegah lisan-lisan kita, untuk menjaga lisan-lisan kita dari perkara-perkara yang memang bisa merugikan orang lain. Begitupun dengan kekuatan tangan kita yang kemudian bisa saja berpotensi untuk menzalimi kaum muslimin yang lainnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bimbing kita semuanya untuk bisa menjaga lisan kita dan menjaga tangan kita agar tidak merugikan kaum muslimin yang lainnya, agar tidak berbuat zalim terhadap kaum muslimin yang lainnya. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum sayyidil muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.